Saudaraku, ada lagu ingin marah silahkan, ingin diam silahkan, asal jangan kau putuskan cintaku. Ini lagu kenangan yang mungkin seusia saya sangat mengenal akan lagu itu. Ya, kita semua manusia pasti pernah marah atau bahkan ada yang sering marah. Bahkan ada juga marah itu menjadi model kepemimpinannya. Dikit-dikit marah, ada sesuatu yang tidak beres marah, kurang sedikit marah, dan seterusnya dan seterusnya. Ada orang yang begitu. Tapi ada orang yang habis marah itu lupa apakah dia habis marah atau sedang memarahi siapa. Sementara orang yang dimarah itu luka hatinya. Nah, ya, kalau luka hati kan berarti dia juga marah sebetulnya ketika dimarahi. Pada dasarnya setiap orang tidak suka dimarahi. Nah, karena itu ada perintah, kalau kamu marah jangan sampai matahari terbenam. Persoalanmu, hubunganmu dengan seseorang yang kau marah atau dia marah padamu harus sudah selesai. Jadi tidak boleh berlarut-larut dalam kemarahan, hidup dalam kemarahan terhadap seseorang atau orang-orang. Ini artinya ya bagaimanapun juga ketika seseorang menyakiti dan melukai hati kita, yang harus keluar dari pikiran dan hati kita adalah pengampunan kepada orang itu. Memaklumi mengapa orang berbuat itu, memikirkan, memandang, dan menilai dari segi orang tersebut, sehingga kita mungkin kemudian mengerti mengapa dia menjadi marah, memarahi kita, menegur kita, berkata-kata keras dengan kita. Kalau sudah begitu, maka terjadilah introspeksi di dalam diri kita supaya kemudian hari kita kemudian tidak berbuat sesuatu yang menjadikan orang lain marah. Nah, kalau perintahnya, kalau kamu marah jangan sampai berlarut-larut, berarti sebenarnya implikasinya jangan sampai juga engkau membuat orang lain marah sampai kemarahannya itu bisa berlarut-larut. Jadi dibikin marah maupun membuat marah sebenarnya dua hal yang harus kita atasi, kita kendalikan supaya kita tidak menjadi marah dan berlarut-larut. Kemudian kita juga tidak membuat orang lain marah dan berlarut-larut. Sehingga dalam segala hal membangun relasi seseorang dengan yang lainnya, Tuhan Yesus Kristus memberikan penegasan, hendaklah damai sejahtera Allah, damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati, menguasai pikiran, menguasai hati kita ketika kita hidup bersama dengan siapapun, sehingga dalam situasi kondisi apapun, reaksi-reaksi dari pihak-pihak lain bagaimanapun, kita bisa menangkap makna dan maksudnya, kepentingannya bagi diri kita, bukan dari sisi yang merugikan kita, yang melukai hati kita, atau yang membuat kita kecewa. Nah, kalau dalam segala hal, dalam segala situasi kondisi, kita selalu mampu menemukan hal yang terbaik dari orang lain, bagaimanapun orang lain itu caranya mengungkapkan, menuangkan atau mengejawantahkan perasaan dan pikirannya itu lewat kata-kata atau perilaku. Tapi kalau kita mampu memaklumi dan memahami orang tersebut, maka kita akan selalu menemukan hal yang positif, yang baik bagi diri kita, bahkan melalui dan dari orang lain kita itu bisa introspeksi demi dan bagi kebaikan kita. Nah, itu adalah beberapa hal yang menjadi pikiran kita, bagaimana supaya kita mampu mengatasi kemarahan dari dalam diri kita terhadap siapapun. Memang hal pertama yang utama adalah kita perintahnya jelas, memaafkan, mengampuni. Berapa kali pun, berkali-kali mengampuni dan mengampuni. Memang tugas kita begitu, mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Dan kemudian kita tetap menjaga bagaimana komunikasi dan hubungan kita dengan orang tersebut menjadi baik. Perintahnya jelas, kalau kamu marah jangan berlarut-larut, jangan sampai matahari terbenam. Berarti marah memang menjadi bagian dari hidup kita, tetapi kita harus mampu mengendalikan dan jangan sampai kemarahan kita itu berlarut-larut. Ya, kita tidak dilarang untuk marah, karena kemarahan kita mestinya bermaksud adalah menghentikan perbuatan perilaku yang tidak benar, bukan karena kebencian, bukan karena emosi, bukan karena kerugian pada kita, tetapi maksudnya adalah menghentikan perbuatan yang salah yang dilakukan oleh pihak-pihak lain, sehingga untuk selanjutnya tidak ada lagi kesalahan yang dilakukannya. Jadi di balik atau di dalam kemarahan itu ada koreksi, ada perbaikan, ada petunjuk dan arahan supaya orang yang termaksud tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ingin marah silahkan,
tapi jangan sampai putus hubungan, relasi, dan kasih sayang dengan siapapun. Tuhan Yesus Kristus memberkati.